Guna memastikan keamanan berlayar, pihak ASDP bekerja sama dengan BMKG dengan membuat posko terpadu layanan informasi cuaca dan gelombang. Meski terjadi curah hujan tinggi selama periode Nataru, hal ini diperkirakan tidak menghambat pelayaran sehingga tidak diperlukan adanya antisipasi khusus. Situasi Pelabuhan Merak, Banten pada periode Nataru sejak 17 hingga 26 Desember 2021 masih terpantau landai dan belum terjadi kepadatan penumpang. Berdasarkan data dari PT ASDP atau Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, terjadi tren penurunan penumpang sebesar 11% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Meski begitu, pihak ASDP tetap melakukan antisipasi untuk mengurangi kepadatan, seperti membuka pembelian tiket secara online dan meningkatkan jumlah kapal yang beroperasi menjadi 32 unit. Selain itu, terkait dengan keamanan berlayar pada periode Nataru, pihak ASDP bekerja sama dengan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Terdapat posko terpadu layanan informasi cuaca dan gelombang oleh BMKG di dermaga pelabuhan guna memantau cuaca, tinggi gelombang, dan kecepatan angin. Posko tersebut tidak hanya memantau Pelabuhan Merak saja, tetapi juga Pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung, Cilegon, Selat Sunda, dan Serang selama 24 jam pada periode Nataru hingga 5 Januari 2022 mendatang. Subkoordinator Peringatan Dini Cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Agi, menjelaskan curah hujan yang tinggi saat pergantian tahun memang perlu diwaspadai, namun hal ini tidak menghambat pelayaran. Untuk angin dan gelombang laut juga masih terpantau kondusif untuk penyeberangan sehingga tidak diperlukan adanya antisipasi khusus. Ya, untuk kondisi angin dan juga gelombang laut sendiri sebetulnya beberapa penyeberangan utama seperti Merak Bakauheni, kemudian juga di Ketapang Gilimanuk dan juga di penyeberangan di sekitar wilayah Lombok semuanya terpantau kondusif, walaupun ada daerah-daerah di sebelah selatannya relatif cukup tinggi, Mbak, di atas 2,5 ataupun 3 meter. Tetapi sejauh ini kami memantau bahkan hingga 7 hari ke depan untuk penyeberangan utama seperti yang saya sebutkan tadi semuanya dalam kondisi yang baik. Namun juga kita tetap perlu memperhatikan secara umum kecepatan angin, kawasan-kawasan di Indonesia bagian selatan memang cukup tinggi, tetapi untuk sampai mengganggu jalur penyeberangan memang tidak. Ia menambahkan untuk wilayah NTT, Maluku, dan Papua terdapat potensi gelombang tinggi level ekstrem mencapai 3 hingga 4 meter, sehingga diharapkan untuk menunda pelayaran atau aktivitas di perairan. Syifa Hanifah, Nabil Haris, Banten.